أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga kita masih diberikan nikmat kemampuan bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, a'azzakumullah. Berbahagia sekali kita di kesempatan pagi hari ini bisa hadir di masjid ini, di salah satu rumah Allah Rabbul Alamin, dalam rangka kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini adalah merupakan bagian daripada ibadah. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin dengan aktivitas menuntut ilmu. Jadi ibadah itu bukan hanya salat, kemudian puasa dan seterusnya, tetapi juga bagian daripada ibadah adalah kita belajar menuntut ilmu syar'i yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang sahih: wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Jadi yang dimaksud rumah Allah di sini adalah masjid. Mereka membaca kitabullah, lalu kemudian mengkaji isinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketentraman, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
wa haffathumul malaikah, bahkan dikelilingi oleh para malaikat. Cuman kita tidak lihat, ghaib. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Kalau kita dipuji oleh pembesar dunia misalnya, ada presiden nyebut nama kita di hadapan para menteri, senang banget kita. Atau misalnya nama kita disebut oleh pemimpin dunia di hadapan para raja-raja dunia, menggembira kita, senang banget. Nama saya disebut. Bagaimana kalau seandainya nama kita disebut oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan para malaikat? Dan malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat. Mereka adalah hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, jamaah a'azzakumullah, kita akan membahas tentang masalah hati dan penyakitnya. Ini temanya langsung penyakit aja isinya nih. Sebelum kita masuk ke dalam apa saja bentuk-bentuk penyakitnya, tentu waktu yang kita miliki juga terbatas. Namun kita ingin coba pertama memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hati. Para ulama mengatakan al-qalbu fil lughah. Jadi dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbun. Ya, disebut dengan apa? Qalbun. Ini kita pembahasannya sesuatu yang dimaksud qalbun ini adalah sesuatu yang ghaib. Ghaib. Artinya bukan bagian dari organ tubuh, bukan. Kecuali pembahasannya dalam ilmu kedokteran. Qalbun dalam ilmu kedokteran diterjemahkan dengan jantung. Qalbun dalam ilmu kedokteran disebut dengan jantung, diterjemahkannya jantung. Maka ketika Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, beliau katakan, ala inna fil jasadi mudghah, ingat bahwa di dalam jasad badan kita ada daging yang kecil. Kalau dia baik, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, tubuh, jasad, fisik semuanya jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, semua tubuh jadi apa? Jadi rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, yaitu adalah al-qalb. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang zahir, yang nampak. Jantung. Di badan kita ini, tubuh kita ini, rajanya tuh jantung. Kalau dia bermasalah, masalah nggak tubuh kita? Ada sumbatan, ada sesuatu yang menghalangi kinerjanya nggak optimal, mompa darah dan seterusnya. Tubuh jadi bermasalah nggak? Ya, jadi bermasalah. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini memperumpamakan al-amrul ghaibi atau amrun ghairu mahsus bi amrin mahsus. Rasulullah SAW memperumpamakan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera dengan sesuatu yang bisa diketahui oleh panca indera kita. Ini kalau kita dibedah ini, ada kelihatan nggak jantung? Ada nggak? Nah, itu berarti nggak gaib sebenarnya. Itu perkara yang memang zahir, ada, nyata. Di bedah kelihatan ada. Nah, jantung yang memompa ini,
Kalau dia rusak, dia bermasalah, tubuh kita jadi masalah semuanya kan? Sakit nggak? Sakit. Sumbatan atau apalah. Di sini Rasulullah SAW memperumpamakan sesuatu yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jantung yang tadi kita sebut kalau dibedah ada, itu yang kelihatan. Makanya dalam ilmu kedokteran, kalau jantungnya bermasalah, tubuh yang lain bermasalah. Karena aliran darah kan. Dia yang mompa darah. Dia yang ditugaskan untuk mengalirkan darah. Nah, itu dia. Sedangkan yang dibahas oleh para ulama itu bukan itu. Itu dokter, para dokter urusan jantung itu para dokter. Dokter dalam urusan-urusan penyakit badan. Sedangkan yang dibahas oleh para ulama, apa jantung yang mompa ini? Tidak. Tapi sesuatu yang gaib. Kita harus pahami, gaib. Coba, di mana tempatnya dia? Kalau di tubuh. Makanya itu, setiap pembahasan itu tergantung siapa yang membahas, apa area pembahasannya. Kalau areanya pembahasan ilmu fisik badan, jantung, kasih ini kepada para dokter. Bukan saya yang diundang untuk bahas ini. Bukan saya nggak ngerti urusan itu. Tapi ini adalah hati yang dimaksud di sini adalah yang gaib. Gaib. Makanya oleh karena itu, dari sisi bahasa pertama, dari sisi bahasa, al-qalbu berarti satu, khalisus syai' wa syarifuhu. Sesuatu yang paling mulia dan yang paling murni. Khalis itu yang murni. Syarif itu yang paling mulia. Secara bahasa itu, sesuatu yang inti lah, bahasa lainnya intinya. Qalbu syai' inti dari sesuatu. Itu yang pertama, makna yang pertama, inti. Wasani, makna yang kedua, qalb adalah dari sisi bahasa raddu syai'in ala syai'in min jihatin ila jihah. Memutar atau membalikkan sesuatu di atas sesuatu dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, begini nih berarti. Bolak-balik. Jadi ini dari sisi bahasa, qalb ada memiliki dua makna. Yang pertama adalah inti dari sesuatu. Khalisus syai' wa syarifu. Itu intinya, itu yang paling murni, itu yang paling mulia. Yang kedua adalah bolak-balik. Raddu syai'in ala syai'in min jihatin ila jihatin. Bolak-balik. Maka berdasarkan makna yang pertama, hati disebut dengan qalb karena dia adalah inti dari segala sesuatu. Dia sesuatu yang paling tinggi. Ibaratnya tadi yang Rasul sabdakan, kalau badan fisik, rajanya organ tubuh itu jantung. Dia masalah, organ yang lain akan bermasalah. Nah, manusia itu kan punya dua sisi. Punya dua apa? Kalau bahasanya orang kita, ada jasmani, ada ruhani. Rohani orang kita bilangnya. Dua sisi. Maka qalb dari sisi jasmani berarti jantung. Jelas ini ya? Jadi jangan sampai nanti kita bicara udah jauh, ternyata dari awal persepsi kita, pemahaman kita terhadap sesuatu itu beda. Ini yang seringkali jadi problem itu. Dari awal persepsinya jangan beda dulu. Disamain dulu. Jadi intinya fisik jasmani jantung. Intinya ruh disebut qalb hati. Nah itu gaib, ruh aja gaib.
Maka oleh karena itu, para ulama mengatakan, maka hati, ya, sekarang pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana. Kalau kita pakai timbang-timbang hitung-hitungan, fisik, jasmani dan rohani, intinya ada di fisik apa di rohani? Nah, ini jasmani rohani, bukan jantung dan hati, bukan. Jasmani dan rohani, intinya ada di jasadnya apa di rohnya? Di rohnya. Makanya dia mati dikubur. Jasmani kagak dikubur, bau. Namun ada namunnya. Apakah agama hanya membicarakan soal rohani saja? Iya atau tidak? Tidak. Juga membicarakan soal jasmani. Namun intinya ada pada ruhnya, pada hatinya itu tadi, makanya tadi hati. Sebagaimana kita memperhatikan kesehatan fisik, memperhatikan kesehatan jantung, seperti itu juga kita memperhatikan kesehatan rohani kita, kesehatan hati. Nah, kenapa? Karena disitulah tempatnya perasaan, senang, tempatnya di situ di hati. Bukan. Nah, jantung itu fisik. Jadi orang senang, maka detak jantung ngikutin itu. Orang sedih, detak jantungnya ngikutin juga. Plus aliran darahnya. Itu berarti bahwa ketika hatinya mengalami ketenangan, ketentraman, akan berdampak pada fisik. Hatinya gelisah, nggak tenang dan seterusnya, berdampak juga nggak pada fisik? Berdampak tuh. Kenapa? Karena detak jantung jadi nggak stabil, aliran darahnya jadi nggak bagus dan seterusnya. Perhatian kita, Anda bisa bayangkan, Anda konsultasi dengan dokter subspesialis, bukan cuma spesialis. Kalau spesialis masih ada yang subspesialis, mendalam soal jantung. Enggak. Boleh ditanya. Dokter spesialis jantung, pakar spesialis jantung didatangkan begini, Bapak Ibu hadir seminar. Berapa suruh bayar? Berapa suruh bayar? 3 juta mau bayar? Mau orang. Itu urusan fisik. Giliran urusan batin, urusan hati, yang ruhnya justru di situ yang intinya kagak bayar, dikasih minum, adem AC, syukur-syukur kue ada nggak ada? Alhamdulillah, masih kagak mau datang, terlalu bener. Ya. Lu itu Bapak coba tanya tuh. Atau Bapak coba tanya, datang ke RSCM segala macam tuh. Seminar spesialis jantung mahal, Pak. Kagak usah yang orang awam, yang sama-sama dokter umum mau ikut begitu, bayar mahal. Dibayar, datang dia. Tuh. Ini kagak suruh bayar. Timbang suruh datang doang, minum dikasih. Kue juga kalau ada dibagi. Ruangan AC, alhamdulillah. Di masjid lagi, Masya Allah, tempat yang mulia. Paling mulia di muka bumi nih tempat. Agak ada mall kalah sama ini mall. Dan Rasul yang bilang begitu. Afdalul biqa ala wajhil ardi masajiduha. Tempat paling mulia di muka bumi masjid. Undang gratis, kasih minum, kasih makan, dapat pahala. Kurang apa coba? Promosi kurang kenceng kali ini ya. Kagak suruh bayar. Susah masih datang. Coba ke mall. Mall kan ngeluarin duit. Kesono buat ngeluarin duit, ngabisin duit. Bondong-bondong kesono. Di sini kagak ngeluarin duit. Kasih minum, kasih makan, masih susah aja datang. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu untuk urusan yang paling penting. Jantung saya bermasalah. Kok kayaknya sesak, susah bernapas. Udah bingung.
Tapi giliran hatinya rusak karena penyakit, cuek aja. Ini karena kitanya kurang peka. Kurang perhatian. Makanya itu yang paling penting nih. Makanya kadang perasaan kita suka nggak jelas. Iya kan? Marah enggak, ini campur-campur dah. Itu hati itu bicaranya. Jantung jadi ikut pengaruh respon. Diperbaikin itu. Nah itu. Kita lanjutkan lagi. Yang makna yang kedua tadi apa? Apa makna yang kedua tadi? Mana bahasa tadi? Pertama, qalbun artinya intinya segala sesuatu. Yang kedua apa? Berbolak. Itu pun menunjukkan sifatnya hati kita. Berubah. Kadang marah, tahu-tahu berubah lagi. Kadang kesel, tahu-tahu berubah lagi. Baru bentaran ketawa tadi, tahu-tahu nangis. Itu kan berarti berubah apa? Berubah-ubah, dan perubahannya itu sangat cepat. Tuh. Makanya sumyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Kenapa hati itu disebut dengan qalb? Karena seringkali berubah-ubah, bolak-balik. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, di antara doanya Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bolak-balik. Artinya berubah. Tadi pagi ramah, tahu-tahu sore cemberut. Iya kan? Tadi pagi kayaknya, aduh ngomongnya enak banget, sore-sore judes. Nggak tahu kenapa itu, nggak ngerti, udah tanya aja sama yang begitu. Berubahnya cepat, perubahan cepat. Nah itu kenapa kemudian ini. Jadi kalau bahasa kita, mut-mutan. Iya? Kalau pakai bahasa Inggris moody namanya, mut-mutan, tahu-tahu marah, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitulah, itu namanya hati begitu. Jadi dari sisi bahasa, makna qalb dari sisi bahasa sudah sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi." Hati disebut dengan qalb karena gampang berubah-ubah. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin bil falati. Perumpamaan hati itu seperti bulu, satu bulu di tengah padang pasir. Ta'allaqat fi asli syajaratin, yang digantungkan di pohon. Lalu kemudian ada angin berhembus, goyang-goyang enggak dia? Goyang-goyang enggak dia? Bisa jadi malah muter-muter begini enggak nih? Nah, itu perumpamaannya. Kena hempasan angin, goyang ke sono. Angin lagi, goyang ke sini lagi. Bahkan kalau anginnya kencang dia muter-muter begini. Bukan hanya berputar, ininya juga bergerak. Kalau nggak percaya, cabut bulu ayam atu. Masih nggak percaya juga. Ini kadang kita nih memahami sesuatu kan kalau belum melihat langsung, cabut nih bulu ayam satu nih, ikat nih. Di pohon, di ranting pohon ikat itu. Set, benang, tungguin, liatin, ntar pulang begitu. Paling ditanya sama orang rumah, ngapa pulang ngaji begitu? Kata Ustadz suruh liatin apa? Bulu ayam. Tuh, angin berhembus, dia bukan cuman berputar begini, bulunya juga begini-begini enggak? Ya kan? Itu tanda bahwa hati kita gampang banget berubah. Gampang banget, mudah banget. Oleh karena itu, jadi ini penamaan dari sisi bahasa sudah tepat. Sebagian para sahabat, ini riwayat tadi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sebagian para sahabat mengatakan, yaitu Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah mengatakan, "Mathalu qalbil mu'min mathalul usfur." Perumpamaan hati orang mukmin seperti burung. Yataqallabu kulla yawmin kadza wa kadza marratan. Setiap hari, namanya burung kan pindah-pindah.
Nggak usah yang di luar dilepas, yang di dalam sangkar aja. Tuh burung diam sebentar, menclok ke sebelah sini. Sebentar lagi dia turun ke sini. Terus bergerak itu. Makanya boleh dikatakan hati kita itu bisa jadi nggak ada ngasoknya. Nggak ada apa? Nggak ada ngasoknya. Makanya kadang orang tidur tawa-tawa dia. Ngapa itu dia? Tidur tawa-tawa, itu kan? Kenapa itu dia? Nggak lihat anak nih, bocah tidur tawa-tawa. Tahu-tahu dia tuh dia. Dia gerak, hatinya terus bergerak gitu. Matanya merem, tidur. Makanya kadang mimpi. Karena itu hatinya sedang bergerak. Hatinya bergerak, nggak berhenti dia, terus dia bergerak. Bahkan terkadang rasa takut pun terus dihembuskan oleh syaitan ketika kita lagi apa? Lagi tidur, jadi hembuskan dalam hati. Takut, khawatir ini, khawatir itu, terus. Oleh karena itulah kita sulit sekali untuk bisa mengendalikannya kecuali dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingat bahwa agama kita, jadi sekarang istilah para ulama, mereka menyebut, para ulama menyebut bahwa annahu latifatun rabbaniyatun. Sesungguhnya hati itu adalah kelembutan yang datang dari Allah. Laha bidzalikal udwi ta'alluqun wathiqun, yang mempunyai hubungan kuat dengan jantung. Jadi dia sesuatu yang lembut dan tidak diketahui dengan kasat mata. Kalau yang jantungnya tadi sudah kita jelasin. Itu anggota tubuh kalau itu. Dibedah kelihatan. Tapi yang hati, hati itu sesuatu yang gaib. Jadi hubungan antara hati dan jantung itu seperti hubungan antara ruh dan jasad. Hubungan hati dengan jantung seperti hubungan ruh dengan apa? Jasad. Coba ditanya, ruh di bagian tubuh kita di sebelah mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Lah itu makanya disebut ghaib. Kagak tahu di sebelah mana dia. Tapi dia ada. Yang dengan sebab itu Allah jadikan hidup. Makanya juga jantung juga sama. Jantung ibarat jasad. Hati, itu tadi perasaan-perasaan. Jadi ada hubungan erat antara hati dengan jantung ini. Maka tadi kalau dia lagi sedih, detak jantung berubah. Dia lagi seneng, ini berubah. Lagi ketakutan, lagi panik, ini berubah. Berubah terus. Jadi mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nah, yang dibahas di sini bukan yang ini, karena ini urusannya dokter jantung. Kalau yang ini urusannya ilmu syar'i. Nah, kalau yang anggota jantung yang ini nggak ada syariat apa-apa pada dirinya. Baik, kita pelan-pelan, kita geser dulu ke sebelah sini ya, yang fisik dulu, yang badan dulu. Anggota tubuh kita itu ada yang terkena syariat, ada yang tidak terkena syariat. Jantung, dia nggak ada terkena syariat, memang Allah desain begitu deh. Allah perintahkan aturan mainnya dia begitu. Jadi nggak ada aturan syariat. Limpa, nggak ada tuh aturan syariat di situ. Tapi mata ada aturan syariatnya nggak? Telinga ada aturan syariatnya nggak? Tangan ada aturan syariatnya nggak? Kaki ada aturannya nggak? Melangkah kemana dan seterusnya. Anggota badan kita, tubuh fisik kita, ada yang terkena aturan syariat, ada yang tidak terkena aturan syariat. Lidah, ada aturannya nggak? Ngomong, boleh ngomong sembarangan, boleh ghibah, nggak boleh, ada aturannya. Boleh masukin makanan yang haram, nggak boleh. Tapi tadi jantung, dia syariatnya apa? Nggak ada disuruh syariat, suruh ngapain? Emang udah diperintahkan oleh Allah begitu dia kerjaannya udah. Paru-paru kita. Jadi dia nggak punya aturan syariat yang terkena dengan dirinya. Kalau aturan kesehatan itu namanya aturan kauni, bukan aturan syar'i, aturan di alam ini. Bahwa mesti dijaga kesehatannya, itu namanya aturan kauni.
Memang harus begitu. Anda nggak jaga, Anda nggak bersyukur atas nikmat Allah, itu di situ maknanya melanggarnya di situ. Tapi paru ibadahnya paru apa enggak? Lisan ibadahnya lisan, zikir, baca Al-Quran, dengar ceramah, ibadahnya telinga misalnya. Ibadahnya jantung ada. Maksudnya ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah. Ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita sama anggota tubuh kita sendiri kagak ngerti ini. Yang punya ibadah yang mana, yang enggak yang mana. Kalau jantung nggak bisa, apa Anda bisa ngatur jantung Anda? Berhenti, nggak bisa. Tapi mulut, mulut Anda mestinya harus bisa itu kendaliin. Maka oleh karena itu Rasul ketika mengatakan hati itu adalah rajanya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, perdana menterinya ini mulutnya, lisannya, perdana menterinya. Apa yang di dalam hati nyeplos keluar. Makanya terkadang lisan seringkali nyeplos karena apa yang di dalam hati itu yang dikeluarin. Makanya pura-pura itu susah. Pura-pura itu apa? Susah. Bukan nggak bisa, tapi susah. Maka ada kalanya kita bisa pura-pura, tapi satu saat keceplosan juga. Kenapa? Jubirnya raja ini, jubir. Ibaratnya perdana menteri. Maka oleh karena itu Imam Hakim meriwayatkan, idza asbahal abdu, apabila seorang hamba memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan, semua anggota tubuh ngomong ame lidah, mulut. Ya. Ngomong semuanya. Ittaqillaha fina in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Mulut, bertakwalah engkau kepada Allah untuk kami. Kalau kamu lurus, kami juga ikutan lurus. Kalau kamu bengkok, kami juga ikutan bengkok. Mulut. Oleh karena itu, di antara ibadah yang banyak dengan angka yang juga banyak, bahkan sebagiannya tidak dibatasi, ibadahnya lisan. Zikir. Orang suruh zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Sebentar kelar. Coba suruh badan gerak, sholat 100 rakaat, remek. Nggak sanggup. Kenapa? Badannya nggak sanggup. Tapi kalau lisan suruh baca tadi zikir 100, sanggup. Sibuk. Nah, anggota badan ini pusatnya, rajanya ada di jantung. Sedangkan ruh kita ini pusatnya ada disebut di hati tadi. Intinya ada di hati. Namun sekali lagi jangan disalahpahami bahwa hubungan antara hati dengan jantung sebagaimana hubungannya roh dengan jasad, saling terkait satu sama lain. Maka nggak benar kalau orang bilang yang penting hatinya. Kenapa? Karena dia harus perhatikan juga urusan fisiknya. Tidak benar juga kalau orang hanya memikirkan yang penting fisiknya, tapi juga tidak memperhatikan apa? Hatinya. Dua-duanya sekaligus. Makanya syariat itu ngatur semuanya. Misalnya kaum wanita disuruh ngejilbabin zahirnya, betul? Pakai jilbab zahirnya, betul? Kan ada yang enggak mau. Apa dia bilang? Yang penting jilbabin hatinya. Emang ada yang jual jilbab hati? Ada. Kreditnya berapa tuh bayarnya? Ini artinya apa? Ada hubungan yang erat antara hati dengan zahir. Apa inti di hatinya? Tunduk, taat. Bagaimana dia mau bisa memperbaiki hatinya? Untuk urusan zahir aja dia nggak mau tunduk, taat. Maka tadi hubungannya. Sekarang Anda hanya jasad, nggak ada ruh, bangkai. Betul? Ruh saja tanpa jasad, hantu. Lah iya, mana kelihatan.
Kan begitu? Ya sama juga. Orang hanya sekedar bicara hati tapi zahirnya enggak diperhatikan, ya sama dong. Masa bicara hati doang, zahirnya enggak, badannya enggak? Sebagaimana orang hanya bicara badannya saja tapi juga tidak memperbaiki hatinya, ya kayak bangkai aja. Nah, nantinya juga bakal jadi bangkai itu. Nah, maka oleh karena itulah kedua-duanya penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu agama, Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini pertama yang harus selalu kita ingat, agama ini bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Agama ini datang dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyampaikan, menjelaskan tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya. Karena agama ini datang dari Allah Rabbul Alamin, poin yang selalu kita harus ingat, siapa yang paling tahu tentang kita? Kita atau Allah? Saya ulangin pertanyaannya, siapa yang paling mengerti tentang kita? Kita atau Allah? Allah. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Allah tak paling tahu nggak tentang kita ini? Paling tahu. Kalau saya begitu, Pak. Kita ambil perumpamaan, pindah. Kalau ini sulit dipahami, kita pindah kepada yang lebih mudah. Contoh yang lebih mudah. Ada seorang ahli mesin, dia bikin mobil misalnya. Dia yang bikin mobil. Yang paling tahu tentang mobil kan dia dong. Masa mobilnya yang lebih tahu tentang mobilnya, tentang dirinya sendiri? Kan kagak mungkin. Mau dibikin mobil secanggih apapun, yang paling ngerti yang bikinnya. Begitu juga Allah Rabbul Alamin. Yang paling mengerti tentang diri kita, zahir kita, jasad kita, hati kita, siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka yang paling tahu yang baik untuk badan kita itu ini siapa? Allah. Yang paling baik untuk hati kita itu begini siapa? Makanya contohnya misalnya makanan haram tidak boleh. Kriteria haram itu apa saja disebutkan. Kenapa? Allah paling tahu itu yang haram itu buruk, jangan. Yang halal itu yang baik, ambil. Allah paling tahu. Gitu aja masih susah. Masa gitu aja nggak boleh. Daging enak dilarang. Daging apa? Daging babi enak dilarang katanya. Itu sama saja kita katakan dia merasa lebih tahu dibandingkan pencipta, itu Allah Rabbul Alamin. Dia kan gitu. Kalau kita belum tahu ilmunya, rumus yang harus kita tanamkan, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang baik buat badan kita. Itu mesti diingat-ingat. Mesti diingat dulu nih. Makanya nanti ada aturan-aturan yang mengatur fisik badan kita, termasuk tadi misalnya tutup aurat misalnya ya. Allah yang paling mengerti. Makanya misalnya tidak boleh kaum wanita cukur alis misalnya. Allah paling mengerti mana yang terbaik buat kita. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Allah paling tahu, makanya nanti aturan syariat dijelasin nih, yang baik buat tubuh Anda itu ini. Penampilan yang baik bagi Anda itu sesuai dengan yang Allah kehendaki itu begini. Begitu juga sama hati. Itu jauh lebih rumit. Makanya ini hari ini pembahasannya ketika saya dikirimin tema itu, saya beberapa udah ngirimin temanya udah dari 2 minggu ya. 2 minggu. Itu saya mikirnya begini. Ya ini panjang nih urusannya nih. Kagak kelar nih sebentaran ini. Kenapa? Kalau aturan-aturan zahir fisik enak gitu, Pak. Kelihatan. Oh, wudu tuh begini, kelihatan nggak? Umur, istinsyak, kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh barang kelihatan gitu loh. Kita nguji anak, ngetes anak sekolah, wudu, kita liatin, kelihatan. Geraknya kelihatan. Salat, bacaan kencengin, kedengeran, kelihatan. Dia ruku, dia sujud, apa yang dia baca, kedengeran, kelihatan. Ngasih nilainya rada gampang.
Karena apa? Kelihatan. Lah ini urusan hati. Kecuali 2 kali hati-hati di jalan, lain itu. Lebih susah ini. Oleh karena itu, seringkali orang tidak bisa membedakan batasan-batasan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Susah kadang. Kalau yang ini jelas batasannya karena barang kelihatan. Kelihatan, oh ini kurang nih. Sikunya kurang, belum kena air. Misalnya wudu, kelihatan, dicek kelihatan. Nih, batasnya sampai sini ya. Di atas siku ya. Tuh. Tapi kalau hati, isinya hati itu ada cinta, takut, berharap, benci juga ada. Tuh. Belum, dan ini ungkapannya itu beda-beda dan rumit-rumit. Artinya rumit-rumit karena kita bukan orang Arab, baca ayat, baca hadis, tuh seringkali ini maksudnya kemana ya? Karena mengungkapkan takut aja dalam bahasa Al-Quran itu bahasanya beda-beda. Ada khauf, ada khosyah, ada rahbah. Remek kan? Nggak, bukan nakut-nakutin. Ini contoh bahwa begitu rumitnya mendeteksi hati. Makanya orang Indonesia kan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Siapa coba? Siapa yang tahu? Kasih tanda tanya. Siapa coba? Saking rumitnya. Dan perhatikan syariat, agama, aturan Allah, sunnah Rasulullah SAW bukan cuma ngatur jasad, tapi juga ngatur hati. Makanya kagak bener kalau agama ranah privasi, kagak boleh diatur-atur. Hati aja diatur oleh Allah. Bagaimana? Makanya tadi yang maha membolak-balikkan apa? Hati itu berarti hati kita diatur oleh Allah. Jadi ibu lagi sedih, mudah nggak bagi Allah membalikkan hati itu jadi gembira? Mudah. Tapi Allah pun memberitahukan sebab-sebabnya. Sedih. Bisa gembira, ada sebabnya, ada ilmunya lagi itu. Biar jadi hatinya gembira, jadi tenang, jadi tentram. Ada. Ketakutan jadi hilang. Jadi timbul rasa berani dan seterusnya. Ada juga. Yang membalikkan kondisi itu siapa? Allah. Tapi ingat, tetap ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Makanya oleh karena itu, ini pembahasan yang semisal seperti ini nih, pembahasan yang bukan pembahasan yang mudah. Karena apa? Nanti nas dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, kita harus perhatikan bagaimana ngatur. Misal contoh, kalau kita ada misalnya anggota keluarga atau bahkan anak kita nikah, menikah, senang apa enggak? Seneng apa sedih? Waduh, saya sedih banget gitu. Nangisnya pun nangis gembira. Nangis bahagia. Bahagia tempatnya dalam hati. Diatur nanti oleh syariat. Diatur. Pertama, aturan zahir. Aturan zahir diatur. Kalau Anda mau menikahkan, begini syaratnya ini, rukunnya ini, rukun pernikahan ini. Kan? Betul enggak? Harus ada wali, harus ada ini. Itu aturan zahir semua. Standarnya bisa diukur. Ada calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan 2 orang saksi serta wali. Sudah cukup semuanya ini? Sudah cukup. Maka tinggal satu saja, yaitu pelaksanaan akdun nikah. Penghulu biasanya ngomong gitu, penghulu. Saking sering nyaksiin jadi hafalan saya sama penghulunya. Diatur. Apa yang diucapkan, kalimat ijab, kalimat qabul, diatur.
Hati gembira juga diatur. Boleh Anda bergembira, bikin walimah, bahkan dianjurkan. Itu diatur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Bikin walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Apa maknanya? Sederhana, dia cukup tuh. Anda boleh gembira tapi jangan melampaui batas, jangan hura-hura, foya-foya, maksain. Tuh. Ini masalah kan? Makanya Rasul kemudian sabdakan lagi, ada hadis yang lain. Syarrut ta'am, riwayat Imam Muslim, syarrut ta'am, ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan, makanan walimah. Loh, kok makan walimah makanan yang buruk? Tud'a ilaihil aghniya wa tutrak anhul fuqara. Yang diundang yang kaya doang, yang miskin kagak diundang. Nah, dia mah ngangkolopnya 2.000. Kagak usah diundang. Jadi orang zaman sekarang nah, orang diundang walimah mestinya senang apa sedih? Hah? Nggak, sedih. Apalagi tanggung bulan. Apalagi akhir bulan diundang walimah sedih. Bener apa kagak? Hah? Aduh, udah. Akhir bulan undangan banyak bener lagi nih. Kondangan tuh kan, sedih apa senang? Mestinya kan senang ya? Hah? Mestinya apa? Senang. Kok jadi sedih? Berarti ada sebab yang tidak pas dong. Kenapa? Habisnya dia datang kondangan merasa beban, kagak bawa apa-apa, malu. Begitu kan? Ngamplopin dikit malu. Nama udah ditulis, masa iya isinya dikit tuh. Belum lagi mikirin kalau diomongin, makan banyak ngasih dikit. Nah, itu berarti ada yang keliru. Ini berarti ada pergeseran tuh, pergeseran. Jadi perhatikan, saya ingin mencontohkan bahwa bagaimana syariat mengatur sesuai dengan kondisi hati kita. Makanya prinsipnya walimah itu apa? Makan. Undang semampunya, sebisanya. Yang Anda mampu, yang Anda bisa. Mampunya ngundang 10 orang, 10 orang tetangga terdekat. Kenapa? Tujuannya walimah, dia datang, makan, tadi anak saya menikah. Udah selesai urusan. Yang diundang juga seneng, diundang walimah. Dalam hatinya, makan nih kagak usah bawa amplop. Seneng nggak? Lah emang nggak ada kewajiban untuk ngasih. Seneng nggak? Seneng lah, tuh sesuai syariat. Makanya semampunya. Lagi pakai ngutang, ngarepin bayar utangnya dari amplopan. Kenapa saya kok? Loh, kau Ustadz jelasinnya sampai kemari. Ini artinya agama itu sesuai dengan fitrah hati kita. Emang begitu, coba di masa Rasul. Baca deh hadisnya. Nggak ada Rasul minta diamplopin oleh sahabat-sahabat, datang ke rumah nikah, makan seneng. Alhamdulillah seneng makan. Apalagi yang fakir-fakir, waduh masya Allah makan enak nih, jarang-jarang. Tapi itu tadi dibatasi jumlahnya, karena sesuai kemampuan. Plus juga yang kagak diundang kagak usah komplain. Nanti dia lah. Saya sering sampaikan, ini penyakit kita. Kagak diundang komplain. Sekarang kita tanya. Mestinya kalau kita misalnya ada teman nggak ngundang kita, oh mungkin dia lupa, satu. Kedua, misalnya dia kagak ngundang, oh mungkin emang kemampuan dia ngundangnya cuman orang sedikit. Gitu dong. Apa kita mau dia harus ngaku gitu di depan kita, kan kasihan. Wah, giliran hajatan aja kagak ngundang-ngundang katanya. Gitu begitu. Coba Anda ngomong begitu, kira-kira temen kita ngomongin begitu, hatinya ada sedikit kegores nggak? Nah, kegores dia.
Coba, saya dengar Anda habis ini ya bikin walimah menikahkan putri Anda atau putra Anda ya. Oh iya kemarin Pak, alhamdulillah semoga Allah beri keberkahan ya. Udah gitu ngomongnya, jangan nggak diundang saya. Di Islam tuh ngajarin bagaimana supaya kita berperilaku pun sesuai dengan fitrah tadi, sesuai dengan kondisi hati, kondisi jiwa. Jangan bawaannya nggak enak. Temen TK diundang, temen SD diundang, temen SMP diundang, temen SMA diundang, temen kuliah diundang, tetangga sebelah kanan kiri dulu yang rumahnya di sono diundang, tetangganya emak bapak mertua diundang, semua temen bangkrut. Gitu. Kenapa kita perbanyak memperluas contoh yang seperti ini? Kita belum masuk Pak penyakit-penyakitnya. Saya wallahu alam, sanggup apa enggak nyampe ke sono, saya nggak tahu ini. Ini baru saya jelasin bahwa syariat Islam itu sesuai dengan hati. Ini nih yang lagi kita omongin, ini dulu. Bukan dengan perasaan orang, bukan fitrahnya hati. Sesuai dia. Misalnya lagi, Idul Fitr. Hari raya Idul Fitr. Seneng kagak? Seneng. Terganggu nggak kalau nggak bareng? Bohong kalau nggak terganggu. Idul Fitri kagak bareng, terganggu nggak hati? Bohong aja kalau bilang nggak terganggu. Udah masak opor kagak jadi lebaran dong. Lebaran mundur, saudara-saudara. Terganggu hati. Toleran nggak ada. Apalagi serumah mantu sama mertua beda lebaran, kan nggak enak bener. Serumah mantu anak beda lebarannya, yang satu masih puasa, yang udah makan dia. Yang makan apa dia ngomong yang makan? Udah lebaran masih puasa aja, haram tahu. Itu makanya syariat memerintahkan lebaran bareng minimal satu negara. Tuh, biar ngerti dah. Ini kita lagi nggak ngomongin ormas nih, bukan. Syariat. Jangan dibawa ke ormas agama kok ke ormas melulu. Ormas tuh kepanjangannya organisasi masyarakat, bukan agama. Agama tuh Islam. Biar jelas nih. Bis orang kita tuh asal agama Islam bawa ormas tuh. Ini masalah ini. Terganggu. Ramadan kagak bareng, terganggu nggak? Kagak mang. Pak Ustadz, di sana udah terawih, Pak Ustadz kita nggak terawih, tuh terganggu nggak? Itu makanya para ulama mengatakan bahwa kalau pemimpin, urusan ini urusannya pemimpin nih, udah putuskan, ikut, biar tuh hati jadi tenang. Masa Ramadan jadi kagak tenang? Pak Ustadz kita ikut yang mana ya? Puasa ikut yang mana? Puasa lebaran ikut yang mana? Akhirnya ada yang berpikirnya sederhana. Kalau saya mah Pak Ustadz, pokoknya puasa ikut yang paling belakangan. Lebaran duluan. Lah 28 hari puasa. Kok tahu sih? Ada yang ngaku. Tuh Pak, itu tadi yang kita sampaikan bahwa ini syariat ini ada hubungannya dengan hati, kata siapa enggak? Ada. Makanya namanya Id atau disebut dengan Yaumul, hari di mana orang berkumpul, Yaumul Jama', orang berkumpul, yaitu bersatu bareng, nikmat, bahagia, seneng gitu. Lah kalau udah bingung, udah ada yang duluan, kitanya terus besoknya. Malah di negeri kita 3 hari ada yang besoknya lagi masih ada. Udah duluan ada, ini ada, besoknya lagi. Lebaran 3 kali berturut-turut. Lah puasa cuma 27 hari nih. Tuh. Jadi jangan dikira bahwa aturan syariat itu tidak ada hubungannya dengan hati. Oleh karena itu, yang namanya al-furqatu, perpecahan, perselisihan itu aslinya tidak nyaman. Aslinya itu. Maka oleh karena itu Islam mengajak kepada al-i'tilaf, bersatunya hati.
Ya, berhimpunnya hati. Karena itu apa? Itu sebab-sebab ketenangan, kebahagiaan. Ntar dulu, jangan masuk wilayah fikih dulu. Pikiran kita ini kalau udah mulai begini langsung ke wilayah fikih. Tapi kan itu berbeda. Ntar dulu. Yang ini dulu, pahamin dulu. Baru ntar loncat ke sono. Kita mah langsung loncat ke sono aja sih. Itu tuh urusan pakar hukum sebenarnya. Kita bukan pakar hukum, pusing makanya. Iya kan gitu. Makanya saya sering sampaikan, fakultas syariah itu kalau di universitas umum namanya fakultas hukum. Begitu. Itu bicara hukum. Ini kita bicara dulu asas-asas syariat. Contoh lagi. Apabila ada orang tetangga atau bahkan kerabat sakit. Sakit. Nah, hati kita ikut sedih nggak? Ikut sedih nggak? Ada yang sakit, ikut sedih nggak, Bu? Apa seneng? Hore, si Ano sakit, hore, begitu. Itu pasti ada masalah. Yang nggak tahu masalahnya apa kan saya nggak tahu. Apa dia persaingan apa? Hasad, dengki, iri, anan, terserah dia dah. Mau iri, mau anan kayak. Ya gitu. Maka fitrahnya hati kita, ada saudara kita, apalagi kemudian kerabat kita, atau bahkan saudara sesama mukmin, sesama muslim sakit, ikut apa? Sedih. Aslinya begitu. Lalu syariat memerintahkan, menganjurkan, jenguk deh tuh orang sakit. Nanti ada aturannya lagi, adab-adab menjenguk orang sakit. Doain yang baik-baik, kasih semangat, la ba'sa tahur, seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa, semoga ini menjadi penggugur dosa. Ya kan begitu? Didoain, Allahumma rabban nas adhibil bas, ya Allah, Rabbnya seluruh manusia, hilangkanlah segala mara bahaya penyakit, isfi, berikanlah kesembuhan, wa antas syafi, engkaulah yang maha memberi kesembuhan, la syifaa illa syifauka, tidak kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mendatangkan rasa sakit lagi setelahnya. Tuh. Doain. Termasuk juga jangan lama-lama ngobrol. Jenguk orang sakit ngobrol kemana-mana. Bu tahu nggak, Bu? Ibu sakit itu ya? Kemarin tetangga saya mati, Bu, makin begitu. Mungkin tambah sakit lagi, langsung itu tet gitu tuh. Satu garis lurus, tadinya bagus nih. Itu, Bu. Kenapa? Itu bicara tentang kondisi hati Anda. Kalau ngomong hati-hati, tuh kan gitu. Namanya orang sakit, jangan lama-lama. Dia juga butuh istirahat. Jangan sampai orang yang dijenguk, orang jenguk terus, Bu, agak berhenti-berhenti. Lo yang sakit kan, aduh kapan nasonya, nih tamu lagi datang tuh. Makanya kadang di rumah sakit ada yang namanya jam besuk. Biar bisa apa? Istirahat. Lo orang sakit dibesuk agak ada jamnya, datang terus orang sekampung datang, RT sebelah datang. Tetangga sebelah itu penagih hutang datang. Allahu Akbar. Nah itu. Saya hanya ingin menjelaskan, seringkali orang tidak bisa mengaitkan antara hubungan syariat, aturan agama dengan kondisi batin hati kita. Padahal itu hubungannya sangat erat dan agama kita pasti sesuai dengan kondisi jiwa dan batin kita. Fitrahnya, asal fitrahnya, bukan sesuai dengan perasaan orang banyak. Kalau ngikutin perasaan orang banyak, makan lain-lain, yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Itu susah jadinya akhirnya. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu tuh. Ya ada aturannya. Makanya termasuk juga nih, contoh agar hati kita bersatu nih, iktilaful qulub itu adalah sholat berjamaah. Makanya kalau sholat jamaah suruh ngikutin siapa? Imam. Udah ikutin aja, timbang jadi makmum aja ribet bener ah. Iya kan? Kecuali imamnya salah diingatkan. Ngingetinnya juga ada caranya enggak? Ada caranya. Subhanallah. Kagak tahu juga. Subhanallah. Kagak ngerti juga. Mam, ruku salah juga. Kalau yang itu ntar dulu. Yang itu urusannya lain tuh. Yang itu yang tadi ngomong begitu tadi itu.
Terus ada pembahasan tersendiri tuh. Jangan ditiru, kata Ustadz begitu, jangan tuh. Salah paham lagi tuh. Ya artinya bahwa enak gitu ya. Coba salat berjamaah tuh. Nah kan salat berjamaah itu dijadikan supaya kemudian ditunaikan kaum laki-laki dan seterusnya. Tadi mendatangkan ketentraman, bersatunya hati. Satu dengan yang lain, duduk bareng, berdiri bareng, di sebelahnya, kanan kirinya. Allahu Akbar. Udah nggak ada lagi dia kalau dia di masjid, kagak ada lagi jabatan, kagak ada lagi kedudukan, kagak ada lagi ini, nggak ada bareng sama-sama udah. Biar kata misalnya dia pejabat tapi dia kagak bisa ngimam sholat, dia jadi makmum udah di belakang ikutin. Nggak terus mentang-mentang pejabat, saya nggak mau ikutin imam. Imam ruku, saya entar aja rukunya. Beda dong, kan saya pejabat gitu. Udah kagak bisa begitu. Imamnya sujud, tar aja saya mah sujudnya belakangan aja. Ntar dia udah bangun baru kita sujud. Nah, nggak bisa. Cuman awas hati-hati sama imam ugal-ugalan. Ya, imam pembalap, bahaya itu. Udah coba Anda naik mobil ngebut, imamnya pembalap, belah nabrak kan KO semua ini. Biasanya Ramadan sih begitu. Nah, jangan diangkat itu, SIM-nya nembak kali itu. Imam sholat cepet bener. Bu, bayangin ibu naik mobil, naik bus, supirnya ugal-ugalan. Bagaimana ceritanya? Ngeri. Pir, supir pelan pir, gitu kan? Nyawa nih bir, ini mamin sholat kan, bukan urusan cuman nyawa nih, surga neraka urusannya. Kebut-kebutan tuh. Lagi juga pertanyaan sederhana, hati mana yang tentram kalau imamnya ngebut? Nggak usah hati, badan aja remek. Apalagi orang udah tua, cepet banget mah, baru ruku udah berdiri nih. Tulang mau kerasa patah semuanya. Bayangkan bahwa kita ingin buktikan dulu bahwa aturan syariat bukan hanya mengatur urusan luar. Selama ini kita seringkali bahkan bertikai, berdiskusi, bantah-bantahan. Urusan luar toh. Hukum fikih itu bicaranya urusan luar. Ingat, bukan berarti nggak penting, awas nih, jangan salah paham. Tapi urusan hati. Seringkali kita gagal menghubungkan antara amalan zahir dengan amalan batin. Bahkan gak kebayang sama sekali sebelumnya. Padahal disitulah syariat nampak sekali keindahannya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa agama ini agama yang sesuai dengan fitrah. Nah, maka oleh karena itu, udah mau habis, udah jam 10 lewat seperempat, udah mau habis. Pengajiannya udah mau habis ya Bu ya. Maka tadi mulai jam 9. Jam 9 ya mulai ya. 9 mulain kan? Mestinya jam 10 udah selesai ceramahnya. Sejam doang. Sejam lagi. Sampai zuhur. Ini di perjanjian nggak ada nih yang sampai zuhur nih. Karena ditulisnya cuman sampai jam 11 doang Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya kadang saya suka repot kalau ada pengumuman panitia begini tulisannya jam 9 sampai selesai. Repot urusannya. Sebab kalau ini kajian pembahasan kagak selesai-selesai sampai maghrib. Ibu-ibu mau bapak-bapak sampai maghrib dah saya pulang duluan aja. Nah baik, setelah kita memahami ini tadi yang saya sebutkan segini tadi contoh. Satu tadi definisi hati, yang kedua adalah contoh bagaimana hubungan antara syariat yang diatur di zahir di luar berhubungan dengan hati, berhubungan dengan batin. Saya cuman mau nyebutin satu penyakit doang. Dari penyakit hati satu doang. Tapi ini yang paling fatal. Yang saya sebutkan ini satu contoh, kan tadi judulnya kajiannya apa? Penyakit hati dan solusi. Orang kalau nggak ngerti dulu hati, ya gimana mau kasih solusi? Hatinya dulu udah paham, oh gitu tuh hubungannya. Nah baru sekarang kita masuk satu penyakit, ya satu penyakit tapi yang kita sebutkan penyakit yang paling fatal. Baru kemudian nanti bagaimana syariat memberikan panduannya. Pasti panduannya semuanya asasnya ilmu dulu, semuanya pasti. Nggak mungkin enggak. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya yang dimaksud aturan yang diturunkan oleh syariat. Misalnya, penyakit yang paling berat
dari penyakit hati yang paling berat, syirik besar. Asyirkul akbar. Paling besar. Saya belum nyebutin macam-macamnya, belum. Ini rumit lagi, ini urusannya nih. Asyirkul akbar. Syirik besar. Dari penyakit yang paling besar ini saya ingin berikan juga contoh yang salah satunya bisa kita pahami mudah, insya Allah. Pertama dulu. Bukankah kita wajib meyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat kecuali hanya siapa? Benar gak ini dulu. Ini kan tempatnya di hati nih. Yakin, iman, atau bahasa lain para ulama ini disebut dengan qaulul qalbi, ucapan hati. Jadi hati itu ada yang namanya keyakinan. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ucapan hati. Ucapan apa? Hati. Itu maksudnya iman. Kagak bunyi di sini, mana namanya ucapan hati, mana bunyi. Yang bunyi yang di sini nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, yang bunyi mah di sini bunyi ini. Yang di hati meyakini apa yang dia ucapkan. Makanya disebut ucapan hati. Yang kedua adalah perbuatan hati. Hati itu berbuat, bergerak. Cinta, takut, harap tadi itu. Nah, ucapan hati dulu nih. Iman. Dia yakini dengan benar dulu bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, nggak ada yang bisa menolak madarat, melainkan hanya apa? Hanya siapa? Hanya Allah. Tapi ini masih konsepnya global. Nanti ada turunannya lagi. Cabangannya di bawah. Yaitu apa? Karena yang mendatangkan manfaat hanya Allah, maka Allah juga yang mengetahui sebab-sebabnya dan yang menjelaskan sebab-sebab datangnya kebaikan dan manfaat. Jelas? Baik. Begitu juga karena hanya Allah yang mendatangkan madarat dan yang menghilangkan madarat, maka Allah jelaskan sebab-sebab datangnya madarat agar kita hindari. Allah pun menjelaskan sebab-sebab terangkatnya mara bahaya agar kita kerjakan. Sudah sampai sini? Sudah. Dengan pemahaman yang benar dalam hal ini, maka kita sudah bisa mendeteksi. Mendeteksi apa? Misalnya contoh, orang sakit datang ke dokter. Yang nyembuhin siapa? Allah. Sebabnya melalui apa yang dijelaskan oleh dokter. Karena dokter yang punya ilmunya. Itu namanya sebab kauni namanya. Sebab kauni itu sebab yang di alam raya ini kita bisa belajar, kita bisa mendeteksinya. Karena berhubung yang tahu ilmunya dokter, ya kita nanya. Jadi ibu-ibu datang ke dokter tuh konsul. Dokter, saya begini nih gejalanya begini. Oh iya bu, pak, saya periksa dulu ya. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, akurat lagi, periksa darah ya. Ambil darahnya diperiksa. Bener nggak? Dan seterusnya. Udah kelihatan, dibaca, oh ini ibu penyakitnya, bapak penyakitnya ini. Dia cuma kasih konsultasi aja. Bukan dia nyembuhin. Apa yang disembuhin, orang dia cuma ngomong aja. Setelah dia bicara, sebagian dokter bahkan tidak melakukan tindakan medis. Suntik tidak. Hanya apa? Menuliskan resep. Nih, Bu. Berarti kan cuman apa? Konsultasi benar. Bawalah ibu resepnya ke apotek, jangan ke ATM. Oh iya, ke ATM dulu ambil duitnya, baru ke apotek. Segitu kudu dijelasin juga sih. Datang ke apotek, diserahkan kepada apoteker.
yang ngerti komposisinya. Setelah itu dijelasin nggak sama apotekernya? Bu, ini obat ini minum sekian, minum sekian, minum sekian, 3 kali sehari sebelum makan atau setelah makan, begini, begini, begitu. Pantangannya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dah, pulang kan? Pulang. Nah, mana dokter nyembuhin? Mana apoteker nyembuhin? Tuh, itu kudu paham tuh. Kadang kita tuh begini nggak paham. Walaupun nggak bermaksud, ucapan seringkali, waduh, kalau nggak karena dokter itu kagak sembuh saya. Awas tuh, nah, dokter cuma ngomong doang. Udah ngomong doang kita suruh bayar lagi. Bener nggak, Bu? Ibu konsultasi dokter bayar nggak? Ngomong doang bayar. Ngomong doang berapa menit? Ada setengah jam? Nggak ada, 10 menit paling. Tuh, pulang dah. Tak, sesuai dengan panduan yang diarahkan itu, kita mengkonsumsi obat. Bismillah. Nah, ya lupa bismillah. Itu kita mengambil sebab. Yang pertama konsultasi, yang kedua beli obat, yang ketiga minum. Itu sebab semua, itu proses semuanya. Minum, bismillah. Bismillah, karena kita minta pertolongan juga kepada Allah. Nah, ini namanya sebab syar'i. Baca bismillah, minta tolong sebab syar'i. Minum obat, bismillah. Semoga Allah berikan kesembuhan melalui sebab obat ini. Ikutin juga aturan. Kenapa? Karena itu sebab kauni sudah diriset, sudah diteliti, harus ngikutin mekanismenya. Saya mah biar kata Pak Dokter cuman suruh 3 kali sehari biar cepat sembuh. Syok. Wow. Nah, ini jalan pintas menuju keracunan ya. Loh iya dong. Tuh. Yang namanya sebab tuh kan ada aturannya nggak? Ya, Anda tuh punya. Coba Anda tuh punya motor. Isiin olinya sepenuh-penuh mungkin, nggak sesuai dengan aturannya. Coba ya kita lihat. Ya tadi semua ada aturannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sembuh, sakit, datang dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah sebutkan juga sebab-sebab kesembuhan, baik itu sebab syar'i, berdoa, banyak sedekah. Ya kan gitu. Itu namanya sebab syar'i. Juga sebab kauni. Nah, sekarang ada orang sakit atau ada orang khawatir terkena satu penyakit. Nah, ini contoh. Ini mesti ada sesuatu yang keliru di dalam hatinya nih. Dia pakai jimat. Makanya tolong jelaskan kepada kita, nggak usah bicara hubungannya pakai jimat itu dengan hati, dengan sebab kauni akal sehat aja. Mana nyambungnya? Coba. Kemana nyambungnya tuh? Agak ada kan? Kenapa dikerjain? Bocah masih kecil, biar kagak diganggu Pak Ustaz, biar kagak gampang kesurupan, kalungin bangle. Yang nggak tahu terjemahannya nggak ada di bawah sini, nggak ada. Kalung tuh yang kayak kalung Samson, lah itu baru ngerti deh bangle. Yang kayak kalung Samson tuh, yang ada kayak kantongnya hitam gitu, itu ada diisi sesuatu tuh. Pertanyaannya, apa hubungannya antara itu dengan tertolak mabarat, terjauhi dari penyakit? Apa? Tolong jelaskan. Pertama dari sisi kauni, ilmiah, riset. Kedua, syar'i. Tolong jelasin. Ada hubungannya semua. Tapi apa yang terjadi? Emang udah dari dulu begini. Nah tuh. Bagaimana kalau seandainya ibu makan masukinnya ke hidung sini? Lah kagak bener itu. Lah iya, semua ada aturannya. Kayak tadi, minum obat kagak pakai dosis. Blok semuanya. Kali aja cepet sembuh Pak Ustadz katanya. Langsung tuh satu ini minum semuanya. Semua ada aturan. Nah, makanya nih bicara hati kan sekarang nih yang kadang kan lagi rada rame ya. Rada rame, pilih yang sesuai hati gitu ya. Lagi rame, pilih sesuai hati. Nggak tahu hati yang mana ini, kagak ngerti juga kita. Orang aturannya kagak jelas, rule-nya kagak jelas kan begitu.
Lah Islam mah jelas aturannya. Yang dimaksud sesuai dengan hati itu sesuai dengan iman yang benar, akidah yang benar. Sebab ditempuh, sebab diambil, tetapi tidak terlampau mengandalkan sebab, namun tetap berharap kepada Allah kesembuhan, tapi sebab nggak ditinggalin. Jelas apa enggak nih? Sampai sini? Jelas. Kenapa? Hati tetap berobat, konsultasi, tapi bergantung penuh kepada Allah. Memang ada harapan tentu dengan sebab ini bisa datang kesembuhan. Namun harapannya penuh kepada Allah. Sehingga nggak ada lagi orang yang berkata, kalau bukan karena obat ini nih, ya saya mah nggak bakalan sembuh. Nah nggak boleh ini. Biar kata hatinya nggak bermaksud ke situ, perkataan sudah mengarah ke situ. Wah Pak Ustadz, kalau bukan karena obat paten ini, waduh mungkin saya nggak sembuh. Nah, itu berarti hati sudah ada kecenderungan mengandalkan sebab, mengandalkan obat. Namun bukan berarti juga tidak boleh mengkonsumsi obat. Jadi hati itu dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai dia terlampau belok ke kanan, terlampau belok ke kiri itu. Makanya tadi hati kan begini-begini nih, dijaga nih. Makanya orang beriman yang keyakinannya benar, tauhidnya benar, dia tidak akan mudah terombang-ambing angin berhembus. Angin berhembus dari utara, dia jadi ke selatan, atau angin berhembus dari selatan, dia jadi ke utara. Kalau toh dia sempat gamang, goyang, bisa balik lagi. Maka kata kuncinya satu, ilmunya diperkuat, ilmu syariat. Karena aturan hati Allah udah tetapkan. Maka tadi kita di awal udah katakan, yang tahu hati kita Allah. Maka yang berikan aturan Allah. Yang paling baik maslahat buat hati kita, Allah yang tahu. Maka aturannya juga Allah yang tetapkan. Contoh lagi nih, itu jimat. Kadang orang jimat tuh cuman begini, ini kan cuman syariat Pak Ustadz. Syariatnya siapa? Jadi bingung. Syariatnya Nabi siapa ini? Syariatnya Nabi Nuh. Lah kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW pastinya ada dong penjelasannya. Kan nggak ada. Berarti kan malah yang ada dilarang sama Nabi SAW. Kadang orang kita tuh suka ngomong begitu. Ini kan syariat Pak Ustadz. Syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad enggak. Tuh ya. Syariatnya Nabi Muhammad SAW enggak ke situ. Enggak. Ah, ini cuman ini aja Pak Ustadz. Sebab. Enggak. Itu bukan sebab. Mana kalau memang itu sebab? Penelitian ada, dalil syar'i ada? Enggak ada. Bukan sebab. Jadi kita menentukan itu sebab atau tidak sebab ada dua. Kalau itu sebab syar'i harus ada dalil. Kalau itu sebab kauni harus ada penelitiannya, penjelasannya. Kan kalau mangganya itu tadi apoteker jelasin. Takarannya segini ya Bu, habis makan ya Bu. Karena apa? Dia yang punya ilmunya berdasarkan penelitian. Bisa dia dijadikan sebab? Kalau enggak. Contoh lain sebenarnya. Misalnya contohnya. Ada orang supaya nggak tahu ini, saya juga istilah penunggu laut siapa yang bikin dan itu sebenarnya sejatinya siapa itu penunggu laut? Ayo coba, kan ada orang nih sembelih kerbau, setelah disembelih kepalanya dilarung ke laut. Penunggu laut biar nggak marah kata dia. Pertanyaan sederhana, kita kalau mau takut kepada sesuatu yang real dong, iya nggak? Orang takut sama singa, wajar nggak? Takut diterkam, lu singa, masa iya kagak takut? Wajar. Sebabnya jelas, rasa takut sebabnya jelas. Masa iya kita kagak tahu singa? Nah sekarang takut penunggu laut. Penunggu laut ini dari jenis hewan mamalia, apa reptil, apa ini jin, apa ini manusia? Siapa yang kerjaannya cuma nungguin laut tuh siapa? Nungguin laut airnya kering. Itu dulu pertanyaannya itu dulu yang harus dijelaskan itu. Ini kan semuanya apa? Hal-hal yang nggak jelas, maka itu diistilahkan mitos. Tuh ya, nggak jelas sebabnya. Tuh satu. Kedua, setelah tidak jelas, lah terus penunggu laut dikasih kepala kerbau. Emang dia bisa bikin sop kepala? Pertanyaan ini bisa dijawab dulu dong. Masa iya udah dari dulu kayak begini? Ini gimana ini? Hati pikiran gak nerima Pak. Bingung. Itu kalau hati kita bisa berteriak, aduh ini gimana sih ini ngerjain begini kagak ngerti.
Untung aja dia nggak bisa teriak. Atau jangan-jangan teriak cuma kita nggak denger ya. Coba. Lalu diyakini, keyakinan muncul. Dan ini bukan keyakinan, ini sebenarnya persangkaan. Bukan keyakinan. Kalau keyakinan harus ada data-datanya. Persangkaan. Kalau kita nggak melakukan ini, nih yang nungguin laut marah. Udah ditanya penunggu laut siapa nggak bisa jawab. Terus dikasih kepala kerbau, emang dia bisa bikin sop kepala? Ya mendingan kasih ibu-ibu, lumayan enak jadi sop kepala itu. Seger. Bukan kode ini, repot kalau disangkain kode ini. Ya Bu ya. Terus diyakini dia bisa marah, kalau dia marah misalnya nanti terjadi bencana tsunami. Coba. Ini akal kita berpikir kagak ketemu, hati kita juga gimana ini? Itu makanya syariat tadi kita dijelaskan, yang datangkan musibah, datangkan bencananya siapa? Mestinya kita takutnya kepada Allah, doanya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Lah penunggu laut siapa emang dia? Bisa apa dia? Kalau lama tadi penunggu laut, makanya pertanyaan dari kalangan jin, dari kalangan manusia, malaikat enggak dong? Atau malaikat juga yang dimaksud di sini? Masa malaikat doyan kepala kerbau? Pernah baca dalil malaikat doyan sop kepala kerbau? Kan nggak ada. Hati kita nggak nerima. Cuman karena berhubung, udah kagak usah nanya, kerjain aja. Tuh. Akhirnya apa? Pikiran kecerdasan kita dimatikan, hati kita yang sebenarnya masih terus bertanya-tanya dimatiin, ketutup semuanya. Udah dari dulu begini, ikutin aja, nggak usah pakai nanya. Syariat ngelarang. Kenapa? Ini gimana ini orang kok dimatikan begini? Belum lagi ditambah lagi tadi. Emang dia bisa apa? Penunggu laut itu bisa mengerjakan apa? Penunggu laut itu bisa melakukan apa? Kalau memang dia makhluk, berarti makhluk Allah juga dong. Terbatas juga dong. Gak bisa mengerjakan. Makanya itu kesyirikan, itu keyakinan yang rusak itu penyakit paling berat yang melanda hati, bahkan sampai tadi mematikan kecerdasan. Berapa sel mati gara-gara itu? Tanya deh, ada pakar ahli ilmu terkait dengan otak dan seterusnya. Mati. Kenapa? Gara-gara cuma satu kata. Udah kagak usah nanya-nanya, kerjain aja. Pamali. Besok-besok lagi Bu Mali. Besok-besok lagi Kak Mali. Nah itu. Allahu Akbar. Agama mendidik kita agar kita berpikirnya bagus tuh. Hatinya bagus, bener. Loh, gimana sih? Kan nggak bisa keterima sama kita. Tapi berhubung karena ya tadi perasaan orang tuh. Perasaan orang banyak membuat kita seperti tertekan harus mengiyakan. Padahal fitrahnya hati kita tidak mau membenarkan. Maka ketika ada penjelasan yang benar, penjelasan yang hak, yang sesuai dengan fitrah hati manusia, dan itu penjelasan datang dari Allah dan Rasulnya, para da'i cuma nyampein doang. Itu hati langsung seperti ibarat kembang bunga yang lagi kuncup, disiram air langsung ngembang. Set. Oh iya ya, mestinya kita nggak begitu ya. Tapi kalau ini nggak terus disiram tadi dengan ilmu syar'i, lama-lama layu. Karena apa? Dia terus ditekan oleh angin, udara panas, perasaan orang banyak. Tapi orang nggak kayak begitu, orang nggak begini, orang nggak begini. Aduh gimana ya? Nggak enak. Apa kata orang? Apa kata anu? Apa kata ini? Begini? Nggak disiramin. Akhirnya kena panas, hawa panas, tekanan itu semuanya layu lagi. Pes. Udahlah, ikutin aja. Lihat, bagaimana Islam menjaga agar kaum muslimin itu hatinya tetap bisa hidup. Kenapa? Dengan ajaran syariat yang benar. Dan itu penyakit yang paling berat ini. Di negeri kita kan masih banyak mitologi. Nah hati kita benerin lagi. Padahal mestinya kalau itu sesuai fitrah, nggak bakal terima hati kita itu. Mana ada ceritanya Bu, perahu ditendang jadi gunung. Di mana coba? Kalau nggak di Indonesia? Perahu ditendang bang jadi gunung. Waduh, hebat bener orang Indonesia nih. Berarti jangan-jangan gunung dipakai buat main sepak bola ini. Coba di mana? Itu kalau hati yang sesuai dengan fitrahnya nggak nerima. Aduh, gimana nih?
Cuman karena udah dicekokin terus, tahu dicekokin terus ya kan ya? Dicekokin terus, akhirnya tadi dipaksa hati untuk mengatakan iya. Udah nggak usah nanya, iya. Udah nggak usah nanya, ikutin aja. Udah nggak usah ini, ikutin aja. Akhirnya yang terjadi, mati. Nggak bisa berpikir yang benar, yang baik, nggak bisa. Gelap. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana arahan dari panitia, kita selesai jam 11. Sekarang udah 10.35, berarti cuman tinggal waktu tanya jawab 25 menit. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada alhamdulillah. Ya, ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang sholat malam itu menyehatkan badan dan menguatkan hati. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Jadi, bagaimana penjelasan tentang sholat malam itu menyehatkan badan dan menguatkan hati? Perlu sama-sama kita ketahui. Satu dulu. Poin satu penting. Sebelum sisi menyehatkan badan, menguatkan hati. Seluruh ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menguatkan, menyehatkan hati. Semua. Itu dulu yang harus kita fahami. Termasuk kayak sekarang belajar, nuntut ilmu, itu menyehatkan hati. Hati jadi terbuka, jadi oh itu ya. Pikiran jadi oh itu maksudnya. Sehat. Yang kita belum tahu jadi tahu. Yang kita tadinya keliru dalam memahami jadi benar. Sehingga dengan begitu apabila ada sesuatu nanti yang datang, informasi itu keliru, kita udah bisa menangkal. Nggak bener nih. Kan kayak ibaratnya badan aja, badan kita sehat, imunitas bagus, virus mau nyamperin kagak jadi. Kalau toh nempel kagak mampu bereaksi, dia yang kemudian mati. Cuman karena berhubung virus datang badan kita lemah, dia kuat grogotin. Jadi yang namanya ilmu itu tak ubahnya seperti kita memperkuat imunitas tubuh kita. Dia datang lemah, dia datang mati. Nah, bukan hanya ilmu, amal saleh. Makanya di dalam Al-Quran gak hanya disebut sebagai ilmu, tapi juga amal saleh. Gak hanya disebut iman, tapi juga amal saleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ilmu, amal memperkuat imunitas keimanan kita. Memperkuat hati, jiwa, batin. Ditambah lagi. Ini pertanyaannya sholat malam lagi. Ini panjang lagi urusannya nih. Repot, jam 11 targetnya kelar, bisa nggak jadi kelar nih. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan. Maka diantara hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diantara doanya Rasulullah SAW di salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, dan seterusnya itu ihdini limaktulifa fihi minal haqqi bi'idni. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, berikan petunjuk kepadaku dalam hal yang diperselisihkan oleh manusia, kebenaran yang diperselisihkan oleh manusia. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau hendaki kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena hari ini tadi kita menghadapi banyak perbedaan. Dan itu pasti membuat kita jadi gelisah. Maka tadi saya sudah sampaikan. Perbedaan itu membuat kita jadi apa? Gelisah. Aduh, gimana nih, yang mana nih Pak Ustaz? Dan diantara doa mohon petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk dari apa yang diperselisihkan, itu Rasul lakukan di malam hari. Kenapa? Bukan berarti kita nggak mohon petunjuk di siang hari, tetap terus ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita. Tetapi kenapa malam hari menjadi lebih lagi? Pertama, satu, itu waktu yang sangat utama. Sebagaimana hadis-hadis menyebutkan itu, waktu nuzulul ilahi. Yang Rasul SAW sabdakan, Allah Rabbul Alamin turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Apakah ada hamba yang berdoa aku ijabah? Apakah dia mohon ampun aku ampuni? Kedua, waktu malam itu waktu untuk tafakkur dan tadabbur.
Kenapa? Orang pada tidur, dia baca. Makanya Rasul SAW terkadang sholat malamnya bacanya panjang karena tafakur dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang maknanya kemudian meresap di dalam hati. Bahkan lafadznya pun jadi kuat di dalam ingatan. Itu makanya para penghafal Al-Quran sangat dianjurkan dia membaca hafalannya di sholat malam. Dan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka di antara mereka 7 malam tiap sholat malam 7 hari hatam. 7 hari hatam. Kata Rasul tidak boleh lebih cepat dari itu. Tapi terkadang ada sebagian mereka, tapi nggak kebanyakan mereka. Dan sesekali ada yang 1 malam hatam, tapi nggak tiap hari. 7 hari. Jadi sahabat itu tadarusannya di sholat malam masalahnya. Kalau kita kagak sanggup udah itu. Gak sanggup, kuliah kulhu doang aja udah goyang. Ya iya, kita baca rada panjang, imam di komben, ngebot mangan, ngebot katanya. Kenapa? Memperkuat hati, karena tadi dia baca, bukan hanya sekedar baca, dia juga berusaha memahami, mentadabburinya. Itu satu. Makanya menguatkan hati dulu nih yang mesti diperkuat. Soal masalah menyehatkan badan, membuat fisik jadi sehat, hatinya yang sehat, badan jadi ikut ke bawah nggak? Nah itu. Jadi ikut ke bawah. Begitu. Ya. Karena kalau faktor menyehatkan badan, banyak faktor lain sesuai dengan ilmu orang yang ahli dalam kesehatan badan. Banyak faktor. Nyatanya Rasul SAW rajin salat malam, tetapi beliau tetap bisa sakit juga sebagai manusia. Tetapi yang dimaksudnya tubuh tidak rentan lemah karena jiwa yang kuat, batin yang kuat. Kalau slogannya apa? Orang Yunani mensana, apa itu mensana incorpore sano terjemahannya? Dia ke sana, kita ke sono gitu. Hah? Di dalam badan yang sehat. Nah, gitu ya terjemahannya ya. Nah, saya juga lupa ingat. Berarti banyakkan lupanya, karena 2 kali lupa ingat. Kalau ingat lupa, banyak ingatnya berarti. Iya kan? Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat. Di dalam Islam sebaliknya. Hati yang sehat, jiwanya sehat, badannya jadi kuat. Tuh, inilah ya. Loh iya, ini bedanya di sini. Makanya nih, udah kita kasih contoh sekalian deh. Suatu ketika ada panglima Romawi mengutus mata-mata. Coba lihat musuh yang mau kita hadapi ini orang atau kaum yang model kayak apa? Kaum muslimin maksudnya. Pada saat itu para sahabat. Maka mata-matanya mulai memperhatikan, ngawasin. Setelah beberapa hari lapor komandan. Ya, gimana? Mereka adalah kaum yang kalau di malam hari seperti para pendeta. Maksudnya sholat malam, berdiri ibadah. Terus siang harinya mereka kayak singa kalau di medan perang. Sudah ngasah pedang dan seterusnya, nggak pernah berhenti lisannya membaca sesuatu, zikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Makanya mereka garang di medan perang. Coba, apa kata mereka? Kata panglima, kalau begitu mereka kaum yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan sampai ada utusan sahabat, bajunya compang-camping, kerempeng. Tahu kerempeng? Tahu ya? Kurus kerempeng, bajunya compang-camping. Namanya orang padang pasir. Bawa surat menghadap panglima perang Romawi. Serahin surat dari komandan kami. Orang-orang udah melecehkan, melihatnya begini doang lawan kita gitu. Kerempeng begini ya. Kecil ini mah gitu. Istilahnya begitu ya. Sampai dilecehkan sama panglima perangnya. Udahlah, saya nggak perlu baca surat ini. Udah pulang aja. Saya tahu kok kalian tuh butuh makanan, butuh pakaian, butuh harta. Kita kasih dah, nggak usah perang. Dilecehkan gara-gara krempeng kurus,
bajunya compang-camping. Gitu. Apa dia bilang? Enggak, kami enggak butuh itu semua. Harta enggak. Karena bahasa kitanya mentalnya dia udah dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, dia balik jatuhin. Panglima perang dibilang begini, kami datang kemari bukan untuk itu, wahai Panglima. Kami datang kemari, kami dengar darahnya orang Romawi seger. Kami mau mencicipinya. Itu semua orang bengong semuanya. Badan begitu. Mentalnya kuat tuh. Makanya. Dan Romawi itu kan melanjutkan imperiumnya Yunani dalam sejarah itu. Itu membuktikan mereka sebenarnya sudah paham bahwa jiwa yang kuat itu gak bisa dilawan dengan apapun. Hati yang kuat gak bisa dilawan dengan apapun. Iya kan itu? Betul itu. Maka akhirnya mereka, orang-orang Yunani membuat slogan-slogan kayak begitu. Seolah-olah urusan hati, urusan batin gak perlu diperkuat, fisik aja. Padahal itu kata kuncinya. Bukan berarti tidak memperhatikan kesehatan badan. Wah, kalau para sahabat, Rasul SAW mereka memperhatikan hal itu. Tetapi batin yang kuat. Batin yang kuat itu bukan berarti nggak ngambil sebab, itu salah itu. Kita seringkali memaknai batin yang kuat itu, udahlah nggak usah berobat gitu. Udahlah nggak usah. Enggak, bukan itu. Rasul berobat juga, ada bekam dan seterusnya, minum madu, korma ajwa, ya kan gitu. Tetapi karena keyakinan yang kuat, bukan hanya sekedar mengandalkan sebab-sebab kepada Allah, tapi juga mengambil sebab, kemudian diberikan kekuatan pada fisiknya juga. Maka ketika seseorang hendak memperkuat fisiknya, niatkan juga agar bisa beribadah di jalan Allah Rabbul Alamin. Bukan cuma sekedar fisiknya kuat bersemata, bukan. Bayangkan, pasukan Romawi gagah berani, pasukan jumlahnya banyak besar, persenjataan lengkap. Mereka takjub melihat pasukan kaum muslimin yang tidak pernah menyerah di medan perang, kendati pun sudah terluka dan seterusnya. Tuh. Itu ternyata. Makanya kalau Islam dibalik. Jangan di dalam badan yang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu kan slogannya Olimpiade, betul? Betul apa betul, Bu? Nah, Ibu tahu Olimpiade itu diambilkan dari Olympus. Bapak-bapak tahu Gunung Olympus yang ada di Yunani. Itu memang dulu adalah pesta olahraganya Yunani. Olimpiade itu disimbolkan dengan nyala api. Karena mereka diantaranya penyembah api juga. Dibawa keliling negeri. Tuh. Makanya biar kita rada tahu dikit dah urusan begituan. Makanya dia bikin slogan begitu. Di dalam Islam enggak. Kesehatan badan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk berjuang di jalan Allah. Bukan cuma semata-mata untuk begitu begini. Di dalam. Kenapa? Kalau kita bawa api keliling itu karena memang mati lampu, boleh. Lah, di kita kan obor ya namanya ya. Iya, obor. Yang namanya mati lampu bawa dah. Lah enggak mati lampu ngapain pakai obor? Udah terang begini, listrik udah ada. Lah sekarang udah enggak bawa obor, Pak. Senter. Senter udah. Orang HP aja udah pada senternya udah begini tuh. Udah enggak bawa senter lagi, bawanya HP. Tuh. Artinya bahwa itu jadi kalau penjelasan sholat malam itu menyehatkan, terutama itu menguatkan batin. Karena tadi yang menguatkan batin kita, jiwa kita siapa? Allah. Dengan sholat malam kita mohon kepada Allah dikuatkan. Nah, dikuatkannya hati batin kita itu dengan baca Al-Quran, dengan mendengar Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, bukan dengan dangdut koplo. Makanya remek generasi muda dengernya begitu, ya begini, manggut aja. Begini itu. Al-Quran kekuatan batinnya, Al-Qurannya ditinggalin, nggak dipelajarin, nggak diamalkan. Tuh kan? Habis kadang begini ada yang ngomong begini, Pak Ustadz, hidup bosan amat kalau cuma Al-Quran doang. Gitu ngomongnya. Anyep katanya. Lihat kalau mau nggak anyep pas lagi tengah hari borong keluar panas dah. Hidup kayaknya
nggak ada seninya sama sekali tuh. Ada yang jawab begitu ya. Hidup nggak ada apa? Seninya. Lah kan tiap hari dibuang-buang tuh air seni. Lain lagi itu. Kalau seseorang, makanya coba perhatikan kehidupannya para sahabat. Jadi benar-benar Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan dia, ya dibaca, ya diamalkan. Sehingga jadi kuat batinnya. Kagak ada generasi-generasi melankolis tuh nggak ada. Kalau sekarang apa namanya itu generasi apa gitulah itu. Ya, mentalnya lemah, baru ini dikit udah kena mental nih katanya gitu. Baru begitu udah kena mental. Lah ini kayak enak zaman sekarang kena mental, gimana nggak kena mental? Orang dengerinnya lagu-lagu melankolis, dangdutan, K-pop apa itu? Yang laki-lakinya kayak bencong itu. Laki-lakinya kayak perempuan. K-pop apa begitu. Lah ini jadi lemah mental, batin lemah. Ya itulah pokoknya. Mau kroya ya. Kroya utara apa kroya selatan itu? Dan gak usah bicara tentang masalah agama. Bahkan sebagian orang-orang yang di dunia korporasi, perusahaan, mereka aja udah mulai ngeluh. Ini generasi anak-anak muda yang sekarang ini kerja nih kagak bisa disenggol dikit. Maksudnya omongin dikit, dinasihatin dikit, ngambek. Itu tadi gak bisa. Gitu. Itu benar ada beberapa jamaah itu ceritain Ustaz, anaknya sekarang yang itu kayaknya dia aktif dengan komputernya aja. Sampai kanan kiri ngobrol aja enggak katanya. Aktif dengan dirinya. Kanan kiri ngobrol aja enggak. Giliran diingetin sama atasannya bentaran dikit ngambek. Kagak mau kerja, pergi keluar. Jadi gimana nih Pak Ustaz solusinya? Saya bilang gampang solusinya. Solusinya gimana? Yang ada punya ini jaket. Silakan diambil hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Jiwanya mentalnya enggak kuat. Karena itu tadi seringnya yang santai, dengar begitu, gabut lah segala macam atau apa itu. Nauzubillah. Sampai akhirnya kemudian pihak manajemen berpikir keras ekstra ini gimana nih menangani pemuda model seperti ini? Ternyata gampang solusinya saya kasih tahu. Ajak mereka ngobrol santai, beliin kopi, udah besok dia mau kerja lagi. Sampai seperti itunya. Terjadi pergeseran drastis. Maka oleh karena itu generasi Qur'ani, generasi Islami memiliki akidah yang kuat, itu siap menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dengan berbagai macam kemungkinannya. Nggak lantas lemah gitu. Bentar-bentar kena mental. Baru berapa hari kerja udah keluar, saya udah resign. Loh, kenapa resign? Kena mental saya. Allah Akbar. Gimana kok zaman dulu kan, waduh. Makanya ya ospek yang berlebihan melampaui batas enggak boleh gitu. Tapi pendidikan karakter tetap harus kuat. Itu kaum muslimin punya itu. Tentu bukan dengan perkataan yang kasar, bukan dengan perkataan yang merendahkan, bukan. Bukan itu. Tapi mengingatkan terkadang bahasanya bagus, nadanya aja naik misalnya kan. Itu aja udah kena mental dia. Biasa aja dong gitu. Udah begitu kebanyakan anak sekarang. Orang tuanya ngasih tahu baik-baik pun begini dia. Coba perhatiin. Dulu kita diomongin gini. Bapak kita udah marah-marah kita begini. Nggak berani jawab. Sampai orang tuanya jawab gitu, diem aja. Takut. Sekarang begini nih. Atau paling nggak lagi duduk begini dia tuh, bro. Begitu. Bapaknya digituin. Emaknya. Nah, apa sih? Nenek-nenek berisik aja gitu. Begitu. Nggak tahu orang sini mah, orang sono kali itu mah, bukan orang sini. Orang sini mah enggak ya. Enggak beda ya. Begitu. Bapak yang ngomong aja nasihatin. Aki-aki katanya, ngomong aja gitu. Aki-aki katanya, udah bawa tanah pakai ngomong mulu katanya gitu. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Dulu gitu diomelin diem ya berani itu. Guru marah dia diem deh. Tuh.
Emang kita diajarin begitu, dengerin aja dulu, dengerin, diam, udah, selesai dia udah. Sekarang diomongin dikit begini, begitu, tuh. Makanya kejadian di sekolah tuh, di sekolah, sampai gurunya dihukum apa? Pulang ngadu sama emaknya, bapaknya, emak bapaknya juga begitu lagi. Mana gurunya yang begitu? Nah tuh, nggak ada di sini mah nggak ada kayaknya, sono adanya tuh. Ya kan semua bisa dibicarain, bisa ditanya. Ada yang dilaporin polisi kan? Gurunya dilaporin polisi. Ya kecuali memang benar-benar melukai dan seterusnya itu lain ceritanya. Dan tidak boleh kan? Memang semua ada standarnya. Saya sempat belajar tuh yang namanya menghukum tuh ada standar-standarnya dan ada aturannya. Kalau hukuman fisik itu belajarnya kita sampai ke TNI itu. Jadi tahu, oh kalau ini segini push up segini masih bisa, dia segini masih bisa gitu, sesuai umur dan usianya. Jadi tadi generasi yang baik itu dia bukan hanya baca, bukan hanya hafal. Makanya para sahabat itu generasi yang mengamalkan Al-Quran. Soal hafalan mereka beda-beda. Tapi mengamalkan Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Udah ya? Udah habis ya? Alhamdulillah. Emang sengaja saya habisin ini, biar nggak ada yang nanya lagi. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu kajian pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf karena memang tadi penyakitnya baru satu. Tapi memang sekali lagi yang perlu kita ingatkan, dari satu penyakit itu solusinya semuanya para ulama muaranya pada menuntut ilmu, belajar. Itu muaranya di situ dah. Kapan kita berhenti belajar, kita nggak dapat solusi. Ya gitu aja deh. Kapan kita berhenti belajar, kita nggak akan dapat solusi. Maka oleh karena itu terus belajarnya terus. Karena apa? Masalah datang terus. Ilmu kita nggak nambah, udah kita yang tergerus sama masalah itu. Penting. Bukan cuma masalah urusan berbagai macam permasalahan. Semuanya ada jawabannya di dalam Islam. Ada, solusinya ada. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Dan tidak ada solusi, nggak ada jalan keluar yang terbaik kecuali solusi dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Tahu, Rasul yang menjelaskan. Jadi jangan cari solusi ke yang lain. Kalau kita mencari solusi ke yang lain, yang kita dapatin bingung. Namanya pendapat manusia, belum tentu benar, belum tentu tepat, dan dia tidak Maha Tahu kan? Yang Maha Tahu adalah Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.